banyak suka duka ngamen tuh. Contoh yang diusir orang. Pernah? Ready footage. 3, take 2, take 1, action. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu, izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku, kau ilhamku. Oke, selamat datang di GAC Podcast. Selamat datang Bang Peja. Terima kasih. Oh, Coach. Bos, apa kabar? Ada lagi Coach. Sehat Coach. Sehat. Jadi dia ini Alhamdulillah sehat. kali ini GAC Podcast nak bahas tentang Tuh, Apa tuh? mic-nya kayak mereng-mereng. mereng-mereng. Kasih lurus sedikit Coach. Ah, itu. Oke, kita nak bahas tentang abang ganteng kita satu nih. Terima kasih. Abang ganteng Kita kita. perkenalan dulu lah. Ya. Siapa? Nama abang siapa bang? Nama panggilan atau nama asli nih? Nama Nama gaul glamour, lah, nama glamour. glamour lah. Nama glamour, Pejong. 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 Kenapa dipanggil Pejong? Ada gini, soalnya nama asli itu kan Peja. Ah. Peja gitu. Terus ada kawan itu dulu kan punya band basis Mas Heri itu panggil Jo. Oh Mas Heri. Mas Heri basis. Dia panggilnya Jong Jadi gitu. kalau giliran sama DJLT nih, DJLT. Eltong. Eltong. Jadi gitu. Jadi kan panggil Peja aja. Jadi dirubah jadi Jo. Ujung jadi Jong. Jadi bertambahlah P deh di depan. P ada tambahan Ada tambahan deh P ke depan. deh, Pejo. Berarti abang dari dulu memang dah suka sama musik atau dah main musik? Dari dulu dari kecil hobi musik memang. Suka dengan dengar lagu musik Dari kecil ya? dari kecil. Mulai aktif main musik Mulai aktif band musik tuh SMP kayaknya. tahun berapa tuh? SMP tahun 2003. Wah tua lah. Tua 2004 2005 gitu lah biar tahu. Masih ada yang lebih tua lagi. Ada sebagian. Ada. Saya tahun berapa ya? Tentu lama. Nggak ingat tahun berapanya. Tak ingat tahun berapa? Aduh. Bunyi tambang ya bang? Ya bang, Bunyi tambang ya? tambah apa tuh? Tambang emas. Suara dari emas lah. Waduh. Ternyata host kita di sana tuh gembel. Salah gombal. Dekat sedikit ngobrol. Gembel. Ya, memang suara Bang Peja nih khas coach ya. Iya. Bisa coach kasih penilaian sedikit tentang suara Bang Peja nih. Dia timbrenya maksudnya kategori apa ya? Seperti tapi kita nggak bisa menyamakan suara Pejong dengan suara penyanyi si A, si B, si C. Iya. Dia punya karakter sendiri. Ya ibaratnya kayak style country. Country. Nah, ya seperti itulah itu. Dia lebih enaknya ke country gitu. Timbre itu apa? Ya maksudnya ya, itu jenis suara. Karakter gitu, bukan? Beda lagi. Bagaimana kronologinya yang saya Atau jenis vokal. ini saya lagi yang dikenakan ini. Kan tuh kan. Ini kan Kita tanya kan. kita ini ada coach nih di sini. Ya. Jadi Coba- intinya Maaf, coba bedakan dulu timbre, jenis vokal sama sebentar jenis saya buka karakter. HP dulu. Ah. Kita tanya sama Wikipedia timbre itu Jangan apa? lah, gitu kan. jangan. Bukan, Langsung ke coach aja langsung. Ya sebenarnya bagus ke Wikipedia deh. Itu lu buka terus Ya, searching ngapa? dari Google itu biar enak kita kan. Jadi begini. Coba. Kita tidak mengandai-andai. Ya, intinya karakternya itu vokalnya itu ke arah genre musik blues.
Blues. atau country. Hmm, Ya, tapi lebih bagusnya ke country gitu. country. Tapi enak-enak aja Bang Peja nyanyi lagu Malaysia, lagu apa yang di luar dari country. Nah, itu saya bilang timbre tadi. Nah, jadi begini. Kalau suara itu bagusnya ke country, bukan berarti dia harus bawakan lagu country. Tetapi, ya, misalnya Mm-mm. dia menyanyikan misalnya lagu rock, lagu apapun. Ah, Ya, dia tetap tidak akan merubah, tetap aja country itu masih terasa gitu. country itu masih terasa walaupun Iya. dia bawa dengan lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu pop Iya, Indonesia. Tetap. Contohnya gini ya, penyanyi misalnya kayak power metal, contoh ya, vokalis power metal. Dia menyanyikan lagu misalnya menghitung hari, Hmm? ya tetap aja nampak rocknya. Oh gitu. Nggak mungkin dia lagu misalnya menghitung hari berubah jadi si Anang suaranya atau gimana, nggak mungkin. Nah, kita Betul, bukan betul, nyebut-nyebut betul. artis siapa. Intinya apa namanya tuh, itu tidak menuntut bahwa kayak artis mungkin suara cocok ke pop atau Ah, bisa dibilang seperti itu. Ya kalau buat rock sih oke aja, nggak ada masalah. Ya, tapi tetap nampak popnya. iya. Ibaratnya penyanyi dangdut, Ah, dia bawakan lagu pop, tetap masih nampak tetap ada dangdutnya. cengkok deh sih. Nah itu yang saya bilang. Jadi country itu sebenarnya mendekati kalau misalnya kita di sini tuh ya, tetua kita ya. Tapi dia bukan country full Ah, kayak Iwan Fals. Dia bukan iya, iya. bukan country full, tapi ya itulah khasnya, itulah karakternya. Gitu. Jadi walaupun nanti saya Pejong ini akan menyanyikan lagu pop, masih ada terasa gitu. Coba kita ulang sekali lagi, coba. Coba. Bagian refnya aja coba. Coba Tadi. lagu tadi. Ya, coba kita ulang refnya aja. Nah, ini kan musiknya nggak country kan? Ya. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Oke, sekarang coba lagu yang country ada satu tahu. Yang country yang gimana coach? Lagu-lagu Iwan Fals gitu. Ya sebenarnya Iwan Fals bukan terlalu country full ya. Tapi kalau untuk country full memang Tidak. tidak Nah, dapat. coba lagu tikus-tikus susah Tikus-tikus kantor gitu. Ah, Itu coba. susah di ring vokalnya tak dapat gitu. Coba nyanyikan dulu. Kisah usang Gitarnya coba. tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Nah, ini yang maksud saya. Dia kalau lagu bawa ini langsung bek. Itu nampak country itu dari mana? Dari serak dia atau dari ketebalan suara Bang Peja itu sendiri? Kalau masalah serak tadi itu ada dua. Tolong Gus, tuh. Coba lagi. Dua apa? Apa tuh? Itu kamera. Jadi gini, serak itu ada dua jenis ya. Ah, Ada namanya screaming dan growling. Kalau tipikal Pejong tadi itu jatuhnya growling. growling. Tapi teknik vokal ada namanya growling dan screaming. Screaming itu yang seperti apa? Screaming itu kan ya kalau bahasa Inggrisnya translate-nya teriak. Teriak. Ah, Contohnya kayak power metal atau Ah. gitu screaming. Nah, kalau growling tuh serak tapi nada rendah. Ya, oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, serak Bang Peja. Serak Bang Peja ini apakah dulu tak serak tiba-tiba jadi serak atau memang suara Bang Peja itu serak? Kalau saya tebak, Coba. faktor nyanyi setiap hari itu satu. Faktor lelah. Suara kita ada lelah. Ibaratnya kita nggak tidur setiap hari, otomatis ada lelah. Yang kedua, memang dia pengen suaranya seperti itu. Niat. Seperti saya bilang kemarin, niat, yakin, bisa. 3 poin itu saya pegang terus kata-kata itu. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan sesuatu kita harus niat, yakin, dan bisa. Oke. Jadi memang dan mungkin dia juga mengidolakan seseorang yang suaranya mungkin ada serak-seraknya. Coba Bang Peja jawab. Nih saya jawab ya. Kalau untuk mengidolakan seseorang tuh tak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tak ada. Nggak punya. Maksudnya semua musisi itu saya suka. Saya kagumi, saya jadi influence lah ya kan. Tapi kalau untuk mengagumi salah satu seseorang itu tak ada. Dan mungkin kalau serak ini dari awal nyanyi. Dari awal nyanyi memang udah serak juga. Tapi dulu suara saya tak serak. Saya nak serakkan suara saya karena apa? Karena saya dengar Bang Peja nyanyi. Serius.
Karena sering dengar Bang Peja Ya, nyanyi. jadi gini. Jadi Kalau pengakuan Cantik. pengakuan Pejong kan dia nggak mengidolakan seseorang. Enggak benar. Bagi dia, secara tidak langsung, secara dia tidak sadar, dia sudah mengidolakan seseorang. Contohnya contohnya gini. Contohnya kita gini ya, kayak misalnya LT gitu. Mendengar satu konten dari YouTube, contoh ya. LT suka lagunya. Itu kita tidak bilang bahwa kita jadi fans dia. Tapi musik itu menyerap pada diri dia sendiri. sama yang macam saya bilang tadi. bilang tadi kan, Ah. dia tidak berniat untuk istilahnya maksudnya pengen suara mirip-mirip dengan Pejong, tidak. Tapi karena Suka melihat suara dengan yang karakter lain. suara Bang Nah, Peja. itulah yang saya bilang. Jadi Influence, ya. kebawa gitu, Nah. kebawa dan sampai Tapi akhirnya rata-rata semua orang tidak akan mau, bukan tidak mengaku ya, tapi tidak akan mau mengatakan bahwa suara saya mirip dengan si A, si B, tidak. Tapi memang jujur dari awal. Oke, sekarang gini aja, kita permudah. Pejong pertama kali mendengar lagu apa? Pertama kali dengar lagu. lupa lah. Ya, Kak. banyak nih soalnya. Banyak lah. Banyak. Macam mana nak diingat? Banyak. Dari Oke. kecil Abang Bang Bukan, Peja bukan. ada dengar lagu. Oke, pertama dia main gitar, dia suka band apa? Pasti dia ingat. Pertama main gitar. Banyak juga. Iya, maksudnya banyak itu maksudnya. Campur Ya, campur. kan gini, ibarat kita kalau misalnya lagi megang gitar, salah satu kekurangan pemain gitarnya satu. Apa tuh? Di saat dia nggak pegang gitar, dia pengen nyanyi. Tahu dia lagunya iya, apa. benar. Pas dia pegang gitar, dia lupa lagunya. Boleh. Boleh. Ini ada pertanyaan. Privasi Iya, soal. iya. Ini ada pertanyaan lain nih. Siap, Bang, siap. Bang Peja nih sejak kapan Abang nih sebetulnya menganggap diri Abang nih siapa? Musisi, pengamen atau ada yang lain? Jadi senang kami Kayaknya gini. Pengamen campur musisi mungkin. pengamen musisi lah ya. Musisi begitu. yang dimaksud sejak kapan Abang mulai jadi musisi itulah, turun ke jalan-jalan. Kalau gitu. turun ke jalan itu di tahun 2005 akhir. 2005 ke atas ya. 2005 ke atas. Pertama kali turun ke jalan tuh. Sebelumnya kan pernah di studio. Studio tuh bersih-bersihnya studio lah. Zaman dulu kan studio paling favorit tuh. Iya, betul. Orang betul. rental, nge-jam, jamming segala macam, festival, parade kan tiap minggu mungkin ada tuh dulu tuh. Iya, Di iya. Taman Bunga kan. Jadi memang udah suka musik, jadi pas di depan rumah ada studio, main di situ. Klub sama anak-anak itu gabung jadi kru juga. Aha. Terus jadi kru barulah kenal dengan di luar dari situ kenal dengan anak-anak skate. Iya. Kenal dengan anak sebelum anak skate di underground tuh tadi dulu. Di underground itu Underground tadi. juga Tahun masuk berapa? underground. Tahun berapa? Underground tahun berapa? Ya, pokoknya sebelum ada punk itu underground black metal Itu dulu. ada almarhum Bang Anggi juga di situ. Anggi itu kawan. Iya kan? Itu bawaan dari Pekanbaru kan? Tidak, underground Batak. sini dia berdiri itu Ya maksudnya yang misalkan ada yang bawakan. Suro, Mas Suro, Jawa. Dari Solo. Minus one ya. Minus One di Sungai Lakam kan. Jadi itulah gabung dengan main musik awal tuh black metal dulu. Habis black metal barulah ke alternatif baru ke punk tadi. Baru ke punk. Punk tadi itu di 2005 ke atas tadi turun ke jalan. Turun ke jalan tuh awalnya ngamen itu dari kawan juga sih. Iseng-iseng atau kayak mana tuh? Iseng-iseng awalnya. Iya, Iseng-iseng. iseng-iseng. Jiwa-jiwa muda itu kan Ah. anak street gitu turun Iya ke betul. jalan. Jadi kita memang hobi di musik, bisa main gitar sedikit. Nengok kawan kami kayak seru ngamen nih. Cobalah. Ah. Jadi tantangan juga sendiri kan awalnya tuh. Ikutlah terjun ke ngamen. Lantaran kita sudah terjun ke jalan, jadi otomatis itu udah merangkup semua tuh. Ngamen apa tuh? Ngamen terakhir. Ngamen selang waktu jadi suatu ini. Rutinitas. Satu rutinitas dan jadi suatu penghasilan. Bisa menghasilkan gitu. Penghasilan. Jadi pikir, wah ini jadi penghasilan nih ya kan. Pikir lagi, ya udahlah tekunin. Jadi tekunin dunia ngamen. Sampai sekarang dan jadi vokal itu. Gara-gara ngamen itu jadi vokal tadi. Jadi Pokoknya secara tak langsung ngamen, langsung belajar di langsung situ. belajar ya. di situ di jalan itu semua. tuh. Iya. Jadi memang kalau kata coach tadi guru itu kita tidak tahu siapa ya kan. Mana coach? Oke, lanjut Bang. Jadi kita nggak tahu guru itu siapa, dia siapa. Makanya jalanan Iya. itu suatu guru besar juga. Ada yang bilang juga pengalaman itu guru terbaik. Betul. Iya. Jadi disitulah kami belajar di jalan itu alam raya lah sekolahku. Itu Betul. istilahnya. Jadi di jalan itu dapat semua istilahnya. Sebelumnya saya potong deh. Apa tuh coach?
mungkin ada kisah sedih dan senangnya. Iya sama pasti, dia. pasti, Pasti. pasti. Kita pengen bukan korek ya, tapi biar dia sharing gitu. Tentang Mike. tentang ngamen. Menggali jangan korek. biar Menggali. Hah? Menggali jangan korek. Maksudnya bukan, kita bukan mengorek ya. Iya. Koreknya di mana? Kita nak tahu, kita nak tahu lah, kita nak Korek tahu. tuh nanti saya bahas. Udah, lagi udah, masalah jangan korek. dibahas kok. Udah, bukan maksudnya Lanjut, gini. lanjut. Kita mau tahu Cerita cerita apa? duka dan sukanya tuh bagaimana? Gini, Suka dukanya. jadi kita itu pas udah turun di jalan tuh kan semua tuh udah di luar dari orang tua lah, Iya, iya, iya. ya kan. Jadi kita tuh tidak terkontrol. jadi permasalahan itu kenakalan ya, bukan? Tidak lah. Kita tanya. Iya. kita tanya. Awalnya tuh memang hobi. Hobi. Hobi di musik tadi itu yang membawa turun ke jalan nih. Akhirnya tak masuk sekolah gitu. Sudah berhenti di situ, Udah memang udah berhenti. berhenti. Oh, karena tak sekolah, mulai gumpul-gumpulan. Jadi gini, awalnya tak sekolah tuh lantaran ngumpul. Tapi jangan salah loh di JLT. Komunitas-komunitas kayak seperti itu, persaudaraan dan persahabatannya Jelas. kuat. Jelas. Aku dulu juga pernah jadi pengamen. Oh, nah kita bongkar juga nih. Bongkar. pernah ngamen juga di Jakarta, dan aku merasa ruang lingkup orang-orang yang di jalan itu jiwa kesatuan dan jiwa saudara Solidaritasnya solidaritas dia tuh tinggi, Tinggi. gitu. Jiwa solidaritas dia tuh tinggi. Betul. Nah, jadi ketika ya makan Sama-sama. sama-sama. Yang Satu membuat saya tempat. nyaman itu awalnya. Turun tuh istilahnya di rumah kita tidak ketemu hal yang kayak gitu, di jalan bisa dapat. Solidaritas dari kawan-kawan, terus kita sama-sama lah gitu ya kan. Nanti ngamen dapat duit, nanti happy bareng-bareng ya kan. Nanti nongkrong. Dulu kan pikiran kita itu masih sampai situ-situ aja. Betul, betul. Ya kan? Tapi setelah berkeluarga baru teringat. Kalau hanya untuk kayak gini sampai kapan? Terus pekerjaan lain tidak ada dan kita hanya punya pengalaman di bidang ngamen, jadikan rutinitas sebagai ini penghasilan. Betul. Sampailah sekarang nih. Jadi kalau untuk suka duka ngamen itu banyak suka duka ngamen tuh. Contoh yang diusir orang. Pernah? Belum. Oh, mungkin sekarang orang yang ngusir Bang Peja tuh nyesal. Ya kan? Biar dia tahu. Karena diangkat masalahnya. Biar dia tahu Karena diangkat nih masalahnya. yang pernah ngusir Bang Peja. Itu Ya. namanya Bang Adi kalau nggak salah. Ini Bang Peja Bang Adi, sekarang nih. Bang Adi yang pernah ngusir Bang Peja itu. Di mana? Bang Adi tuh GAC punya. Jadi apa rasanya Bang? Orang awam kena. Itu gini Ti, rasanya tuh kita marah ada, sedih ada, cuma kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Mungkin kita tidak terlihat baik di dia, ataupun penampilan kita waktu itu acak-acakan, ataupun kita memang tidak ada nilai jualnya di situ ya kan. Jadi diusir gitu. Sana ngamen gini bising gitu. Gitu sampai Kayak gitu, bilang gitu. Jadi mau tak mau kita mundur. Mundur itu ada berapa kali sih kayak gitu ketemu. Yang satu lagi yang sedihnya tuh pas masuk warung udah mau nyanyi disuruh pergi. Oh tak bisa ngamen sini, tak boleh katanya. Jadi kita nanya kan alasannya kenapa, dia tak bisa jawab. Iya. Kenapa kami tidak boleh ngamen di sini? Kenapa ini dilarang kan gitu? Kita perlu tahu juga kan. Ya, nggak Gini tahu gitu berarti kalau di posisi kami ini di posisi musisi jalanan. Oh, gitu. musisi jalanan. Musisi jalanan. Kita pegang ya. Makanya itu aku tadi takut nak bilang. Maksudnya enggak, saya apa takut. Tapi kami guilty. saya kalau memperkenalkan diri itu jarang bilang musisi, pasti tetap pengamen. Soal ngamen itu kan ngadu mental. Oh, ngamen tuh Ngamen tuh Jadi ngadu mental. Ngadu Oke, mental. Oke, poin ya. Iya. Ada pertanyaannya gini. Apa Saya tuh? bukan Apa tuh, jadi Coach? pengen jadi host nih. Pengen gitu. Lanjut coach. Kan namanya kita mencari nafkah lah ya. Bahasanya kan seperti itu ya. Pasti ada persaingan atau apa gitu, lapak sini lapak situ. Ini bukan saya mancing-mancing nih. Ini penting loh. mulai nih. Enggak, ini penting. Bukan apa? Biar mereka tahu ternyata bukan karena dari recehan atau bagaimanapun itu jadi masalah, jadi polemik. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka nggak ngerasakan apa yang Pejo rasakan. Benar. Ya, Pejo nggak merasakan sakitnya gitu. Iya. Dia dihina sampai diusir segala kan. betul. Kita bukan apa? Dia ini pekerjaan bukan pekerjaan yang jahat, bukan pekerjaan yang dilarang sama negara dan lain-lain. Tidak ada Nah, larangan. tidak kan? makanya saya bilang itu. Jadi maksudnya ya tidak salah. Cuman mereka kadang-kadang misalnya ini kayak tanda kutip ya, terkesan kayak
ampas masyarakat, sampah masyarakat atau apalah namanya gitu ya. Itu Atas lebih kita. ke oknum-oknum aja sih Ya, yang enggak, berpikir maksudnya kayak gitu. Masih dipandang sebelah Makanya mata lah gitu. makanya kita jelaskan sekarang mumpung ada Ya, narasumber kita Hmm. biar ada pencerahan. dan kita lihat juga perubahan Bang Peja itu Ya. sendiri Biar ada ya ini dari gondrong aja Ya. potong rambut jadi Andra. dari dulu Chandra. sampai sekarang. Ya kan jadi Chandra kan. Dari tahun ke tahun tuh pasti step by step ya kan. Dan Jadi dan Bang memang- Peja pasti maksudnya tadi saya mau bilang ini di saat misalnya contoh ini antara Epejong dengan si DJLT ya. Hmm. Di lapak salah satu kafe gitu Hmm. kan datang Epejong terus DJLT dia kata itu bagaimana cerita misalnya sistem ada jalan dia tuh seperti jalan sistem, dia tuh. ada sistem antri atau apa gitu kan Gini. jadwal gitu Kalau biasanya kayak gimana sistem saya sendiri ya pengen itu memang ada sistem antrian. Jadi yang makan minum di suatu tempat itu nyaman. Iya, Kita iya. ini kan kerja kita kan ngibur. Jadi sebagaimana mungkin kita membuat orang nyaman. betul. Nyaman dengan kita ngibur, nyaman. tapi kita dengan tanya sama orang kita. awam di sana dulu Betul, bagaimana betul, orang awam betul. Gini, kalau saya ada mau nanya malah. ya itu Apa namanya tuh? ada Sempat sama LT yang waktu mau nyari tempat kafe. Iya, iya. LT janganlah bang, tak enak bang. Ada kawan-kawan. Ya, Ya bang lah. soalnya Sering sana lah. ah, Nah, cuma saya sempat berpikir kalau pemilik kafe itu kasih slot untuk kita main, terus di sistem gantian. Kalau menurut abang sendiri, kalau misalnya kita dapat tempat seperti itu, apa perasaan awal itu aja ya? Iya, iya. Saya pengen nanyakan. soalnya gini, kemarin kan pernah Cepat. sempat terpikir mau bikin acara di Angkringan. Hmm. Tapi pikir lagi, ini kawan-kawan kita yang apa Jangan memang yang cari ngamen. rezeki dari situ itu macam Nah, mana? Kita merasa tak enak juga kalau ya, kalau merasa bikin orang Hmm. tak nyaman atau Iya, macam benar-benar. mana. Sementara itu kan kawan-kawan itu kita pasti semua pernah di terjadi situ. sama Pejong kan ya. Misalnya dia mau ngamen ke kafe sini Tengok lihat di situ udah ada acara gitu kan. nah. Itu kayak mana biasa itu Bang? Gini, kalau biasa deh kalau kayak gitu tuh kita merasa ada rasa sedih, ada rasa kecewa juga ya jelasnya kan. iya. Otomatis kita tidak bisa main malam itu di situ. Betul. Tapi kalau untuk kita berontak tidak. Yang penting kita itu semua tergantung dengan yang punya warung. Oh gitu, tergantung yang sama punya yang warung. punya tempat. Yang ya? punya tempat. Terus pernah juga kemarin orang pengen buat acara di situ, tapi dia ngizinkan kita ngamen dulu. Oh gitu. Mereka buat acara tapi kami ngamen tetap. Jadi kami ngamen, mereka berhenti. Oh iya, Supaya situ. kita pikirkan lah, Biar supaya sama-sama kita- enak gitu kan. jadi dia memang Tapi runding. emang pas lah pikiran kita. Betul kan? Nah. Jadi dia kayak gitu. Jadi abang mau ngamen jam berapa silahkan katanya kan. Nanti kami bikin acara jam segini. Jadi kalau abang mau main dulu main atau kami dulu nanti kami break katanya. Oke lah kalau gitu kan enak jalannya. berarti boleh seperti itu. Boleh Boleh. seperti itu boleh. Tinggi lah pasal tidak. Berarti pas lah. Berarti Iya, apapun itu kita harus punya tim yang di depan situ nanti. Ketika Iya. ada kawan-kawan mau datang ke situ, ya kita stop dulu gitu, ya Nah. lanjut gitu. Kasih gantian lah. Dan Iya, kasih- benar, ah, benar. dan itu kan memang tempat abang kawan-kawan ini juga di situ gitu. tapi maksudnya gini kita bukan agak vulgar ya bukan vulgar tapi pasti ada saingannya dalam saingan sehat ada Iya. saingan musuhan juga ada ya saingannya Ada. maksudnya sampai ngajak-ngajak ribut atau apa pasti pernah nggak merasain itu saya mau tanya itu Kalau untuk ngajak ribut, saya pengen masuk dalam sana itu tapi Gini, kita gini. harus tahu gitu kalau untuk ngajak ribut di sini belum ada, belum Belum ada sampai. sini. Karena sini memang tempatnya aman gitu. Aman gitu. Terus di sini nih kalau di luar tuh ada sistem model ngamen tuh ngantri, betul-betul ngantri ada jamnya. 1 jam punya si LT. Oke. Iya, iya. Nanti 1 jam punya Code, 1 jam punya saya. Jadi tidak bisa dimasuk sembarang orang tuh. Ah. Ibarat kita masuk rumah, kalau salah rumah kita kena ketuk. Iyalah, Iya kan? bukan rumah kita. Kalau gitu ke rumah kan. kita masukkan kayak gitu. Jadi sekarang nih lebih apa? Lebih ada Pikiran lebih luas lah. tataran. Nah, di gunanya tadi organisasi KPJ tadi itu dia menyatukan yang penyanyi ini. Jadi dia membuat satu wadah. biar tak ada salah paham antara paham. Terus kawan-kawan dia yang nanti, lain gitu. membagi tempat dia. Misalnya jam segini jatah kau ini nih aku. Kalau di Tanjung Balai kan tidak ada organisasi gitu. Jadi dia berpencar-pencar. Oh gitu. Jadi dia misah-misah dan mohon maaf juga yang tadi saya bilang tuh ada anak jalanan gitu Ya. yang tukang membuat onar yang membuat nama kita buruk tentang ngamen ah, itu. itu Ada ya? Ada. itu mohon maaf ya, maaf kalau salah cakap nih ya. Saya sendiri pun merasa terganggu Terganggu kan dengan hal kayak gitu Mana- kan?
Saya punya kawan-kawan yang memang betul-betul bagus dan ada di bidang dia. Iya, Tapi betul. masuk orang-orang seperti ini, dia merusak citra abang-abang Iya, yang ini. betul. Nah, Dia, itu dia nyanyi terus. nih, misalkan nyanyi. Kita anggaplah kita memang lagi kosong, lagi tak bisa ngasih gitu kan. Tapi dia tetap di situ dan maksa. Itu jadi citra negatif Iya, gitu untuk betul, abang-abang yang betul memang di bidang dia gitu. Tapi Di situ kami kena memang selalu orang bilang nanti ini maksudnya nanti uangnya buat minum ini nanti ini katanya. Orang udah terdoktrin sendiri Memang kayak gitu, dengan orang-orang yang negatif itu. Ya, itu. oke minum dulu biar tenang kan minum dulu. Padahal kan niat abang-abang ini kan memang nak cari rezeki. Cari dari rezeki situ. kita memang di situ kan bidang kita untuk menghibur. Tapi yang tadi itu membawa wabah jadi jelek itu di mata masyarakat itu jadi makin saya di balai ini mungkin kalau untuk ngamen kan udah termasuk lama gitu kan. Iya, tahu. Jadi pengen pengen tuh masyarakat Tanjung Balai Karimun ini menilai pengamen itu baik. Iya. Tidak yang kayak dulu mungkin pengamen mungkin musisi. Musisi gitu kan. Jadi tidak yang urak-urakan lagi, tidak dipikir anak ini ngamen pasti untuk minum untuk mabuk. Jangan sampai berpikiran kayak gitu lagi. Iya. Makanya ada kawannya sejalan juga saya bilang coba kita ngamennya yang beda lah gitu. Wah, mohon maaf, apalagi dengan penampilan Penampilan kita kayak gitu ya. yang ada tinta dia di badan. Betul. Tapi penampilan Bang Pejong sekarang enggak Iya sekarang. Karena kita udah kenal lama kan. Ya. Kita tahu penampilan Bang Pejong. Tapi kita boleh lihatkan apa warna-warnanya itu. Saya pengen penasaran loh. Warna-warna sampai mana nih warna-warnanya? Bang, sampai Ini kalau di GLT jelas tuh kan. Jelas, sampai sini Jelas. aja. Ya. Kalau dia sampai full badan. full badan ya. Ibaratnya Saya udah tahu. Yakuza Indonesia lah. Kelihatan musisi jalanan. Dia kita tahu. Hari ini tidak kelihatan. Hari ini setelah potong rambut dia barbershop. Jadi gini memang waktu masih di masa rambut gondrong terus badan penuh tinta dulu kan sering pakai baju lengan pendek juga. Iya. Terus pandangan orang tuh pasti beda. Ini anak ini pasti sama dengan yang kayak tadi nih katanya. Iya. Dia pasti sama nih kayak yang tadi nih. Dia gitu kayak. Jadi kita tuh jatuhnya tuh masih pikiran jelek makanya kami tuh tiap tahun tuh kalau dapat tuh pikiran orang di Tanjung Balai Karimun nih rakyat ini berubah tentang yang ngamen nih. Oh, anak ini betul-betul mencari nafkah untuk anak dia, untuk keluarga dia, untuk ini dia kan gitu. Jadi tak dipandang sebelah mata. Sebelah mata lagi makanya masa cuman lantaran penampilan ini seperti ini gini-gini orang langsung nilai, "Pak, ini pasti untuk minum." Kayak pasti gitu. untuk ini pasti untuk yang lain nih gitu. Jelek tuh gampang orangnya. Iya. Untuk baik itu Tapi pun kita tak bisa menyalahkan juga pemikiran seperti itu karena zaman dulu kan Untung Bang Pejong ke GAC, negasi maksudnya biar menjelaskan. Biar semua masyarakat juga tidak lagi istilahnya berpikir salah tanggap. Iya, salah tanggap karena kita punya perbedaan juga dengan yang Bang keren Pejong banget ya tadi. kalau misalnya Bang Pejong ke sini ya. ke Iya, GAC, iyalah. gitu kan. Jadi biar nampak istilah penerangannya itu kan. Jadi kan kita tahu. Pokoknya kita upload dulu sama Bang Adi GAC dulu. Itu penting. Terima kasih. Terima kasih sudah undang kami di sini. Nanti amplopnya jangan lupa ya. Jadi kembali ke cerita tadi itu Karena abang sorry bang, abang lama di jalan kan abang tahu ya. Betul tak sih apa namanya anak-anak kecil itu ada agen-agennya atau yang minta duit. Seribu deh. Om Cibom. Gini. Rokok. Taruh rokok sini dulu, Gus. Orang udah kering deh tadi, Gus. Itu keren tuh pertanyaan. Itu memang nak kami bahas juga. Oke. Ya, enggak apa-apa. Kita bahas semua tentang jalanan hal malam ini. Kita bongkar habis. Jadi kalau yang anak-anak minta itu ada yang nyuruh dia tuh. memang benar-benar ada agennya ya. Kalau agen kalau untuk Tanjung Balai Karimun mungkin dia tidak, tapi yang nyuruh dia ada. Ya, berarti agen juga lah berarti enggak. Tak, orang tua dia. Oh, begitu. Wow. Orang tua. Wow. Ini Bukan kumpulan ya bang, kumpulan gitu. Apakah orang tuh Bukan. punya kumpulan? Apakah orang tuh pribadi masing-masing gitu? Kumpulan Kalau- dengan bahasa Malaysia aku. kalau gitu mungkin kita band tidak tahu ya. kumpulan. Cuman yang didapati baru-baru kemarin Ah, saya dapati itu ketemu sama orang tua. Orang tua tuh membawa anak-anak tuh rame. Saya tanya, "Pak, ini mau bawa kemana? Ini anak-anak ini mau ngikut." Saya tanya, "Anak itu siapa?" "Itu bapak kami." "Nah, jadi kalian disuruh apa? Suruh minta duit?" "Iya." Jadi yang nyuruh itu orang tuanya yang minta duit itu. Orang tua sendiri orang nyuruh. tua sendiri ya. Orang tua sendiri yang nyuruh katanya. Atau orang tua menganggap bapak atau itu tapi bukan bapak kandung gitu. Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi kayak gitu kan kita nggak tahu. Bang Peja tak merokok.
Sudah berhenti. Pengamen tobat. Ini salah satu perubahan ini. Pengamen tobat. Ini salah satu perubahan ini. Ya, bagus. Makanya yang dulu udah Positif ya. iya, yang dulu udah Alhamdulillah, tahu Peja seperti apa. 2 tahun. Buat penonton-penonton yang menganggap anak jalan. Kalau dulu jangan begitu. Lihat terbuka matanya ya. Karena ada sisi positif, pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. berhenti merokok lu salah satu lu berhenti apa gitu. Berhenti minum. Dosa Minum. merokok. Berhenti ngopi. Berhenti ngopi. Berhenti ngopi. Berhenti. Jadi ini ada pernah Wanita nggak berhenti kan wanita. pernah Tunggu, bentar. Ini penting loh. Wanita nggak berhenti kan? Itu Tunggu dulu. Pernah ada cerita. Apa tuh? Jadi kawan tuh ketemu udah lama macam nggak lama ketemu LT kan. Terus duduk ngobrol. Kita tawar rokok, bang rokok. Udah nggak lagi. Bang pesan minum, kopi, tak ngopi lagi. Jadi bang pesan bir, tak bir juga. Jadi maunya apa bang? Mentahnya aja lah. Iya kan? Mentahnya aja. Jadi ketemu silaturahmi itu cuma itu bersalam, ngomong. Masuk Pejong punya kode itu. Kode keras kayaknya. Kode keras ya. Bisa belakang aja. Ya. Kan masuk. Jadi kayak gitu memang. Setiap orang pasti ada sisi positif. Kami kenal Bang Pejong ini dah lama. Dah lama. Kami tahu ini sampai dia nutup semua pakaiannya dengan baju lengan panjang yang badannya penuh tato. Balik lagi mindset orang awam ya anak jalanan apa sih? Ya kan? Iya. Kalau tak bukan hal negatif. Pasti. Iya kan? Saya maksud memotong. Sebenarnya itu seperti tadi itu mindset dan pengertian pemikiran orang melihat bahwa Sen loh kan tuh dikira kalau orang mindset orang anak jalanan. Benar. ya negatif. Nah, jadi saya mau luruskan kembali. Istilahnya kan bukan saya pro dan kontra, tidak. Mungkin mereka juga awalnya ada yang iseng-iseng pertama ikut ngamen sama teman atau apa gitu. Terus ada yang betul-betul karena keadaan ekonomi. Iya betul. Dan Ya, kita tahu pasti. itu pasti. Selain pergaulan, ekonomi juga pastinya. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan mereka dan pengertian suatu saat orang pasti akan berubah. Kita tak tahu. Mana tahu nanti Bang Pejong jadi artis. Ya, Tinggal amin. membanggakan Karimun. Amin. Ya kan? Amin. Nah, nanti yang Mana tahu setelah dari di GAC diangkat sama Kick Andy atau apa? amin. Atau Deddy Kobuser ngundang dia sekalian? Juga malah boleh. yang usir nanti ketika Bang Pejong balik, Bang minta tanda tangan Bang, Itu- minta foto Bang. di JLT saya potong. Itu yang ngusir itu Bang Adi. Tidak lah, tidak. Tak mungkin Waktu diusir itu memang campur sari. Tapi rasanya masih perasaan. ingat wajah orang yang ngusir enggak? Masih ingat. Yang pernah ngusir kami itu kami ingat semua. Oh, Masih saya ingat. Dari yang punya. tidak masuk dendam ya, tapi Oh mengingat. enggak pernah Ingat. ingat. Mengalahkan idola loh. Dan Bang Peja itu salah satu orang yang merubah mindset orang Balai bahwa pengamen itu tidak seburuk yang Iya. itu aku itu. Iya. Bang Peja ini Saya salah belajar satu kayak orang gitu, pengen salah satu orang yang merubah mindset orang kalau pengamen ini bla 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 negatif. Inilah orang deh. Nampak perubahan deh. Itu dia tadi. Jadi bravo juga ya, bravo. Pasti. Bravo. Terima kasih. Karena memang ya memutuskan memutuskan motong rambut dari gondrong, memutuskan Pakai mic. maksudnya ini Memutuskan rambut tuh kayak mana, Mik? memutuskan memotong rambut. Dulu rambutnya kayak mana, Coach? Putus rambut. Bukan, itulah Agus tuh bicara di sana. Duduk di sini kalau berani. Nah, jangan hanya bicara di belakang. Itu kan jadi gini. Maksudnya memutuskan untuk memotong rambut itu mungkin agak berat. Berat lah. Berat. Berapa tahun dah rambut. Tapi udah berapa kali potong? Maksudnya rambut si Bejo rantai gitu. Gini. Kalau tanya berapa tahun, memang alhamdulillah rambut cepat panjang. Oh, memang udah berapa kali potong ya? Tak juga, baru Ini baru potong pendek ini bener. baru potong pendek. Tapi kalau untuk pendek kemarin pernah 2017 potong. Tapi lebih bagus pendek begini loh, sumpah. Ya. Bukan apa istilahnya ada juga kayak di Malaysia atau di mana saya pengamen itu Kalau di Malaysia basker namanya, Coach. Basker namanya, bukan pengamen ya. Kayaknya udah mulai Iya, Basker. mengidolakan ya. Siapa? Jangan dibilang idola ya. Nanti ada yang nggak terima. Nah, ini balik lagi nih. Bukan. Maksud saya bilang ini. Enggak, saya melihat ya kayak di Amerika atau di mana. Bukan saya pernah ke Amerika, tapi saya lihat di YouTube itu ya pengamennya ini perbedaan Itu kita. bukan pengamen, Coach. Enggak, bukan loh. Bukan maksudnya apa basker apa namanya? Bukan juga basker kalau di luar negeri. Nah, jadi apa? Jadi di luar negeri enggak ada pengamen gitu. Bukan mereka musisi, Ah. tapi mereka mencari sesuatu hal yang berbeda.
Ya di jalanan. Di jalanan itu Bedanya? mereka menjual. Oke, ini juga nggak menjual. Bukan. Enggak, kita harus tanya dong. Kita harus tanya. Jadi kalau perbedaan di luar negeri Nama kalau misalnya di pengamen di barat Amerika apa namanya? Tolong terangkan bahasa Inggris. Terusnya bahasa Inggris. Basker. Nggak, maksud saya gini. Saya bukan maksud itu. Maksudnya gini. Kalau di luar negeri orang nyanyi di tengah, penonton itu mengelilingi. Saya lihat ya di YouTube. Menghargai. Kenapa di sini sampai diusir dan segala? Itu yang saya miris. Bisa dibuat. Bisa, kita bukan itu. Kita bukan mau buat, tapi saya berharap sangat. Karena sebagai seorang musisi juga, bukan saya mengaku musisi. Saya juga sedih melihat teman-teman saya istilahnya. Siapa yang tak sedih Ya. kawan-kawan musisi dibuat seperti itu? Nah, enggak punya. Berarti pengen solo. saya jujur ya, ini orang yang bukan apa. Saya kalau tahu nampak Pejong atau siapa pengamen, kalau nampak saya pasti berikan. Dalam pengertian bukan apa. Saya ada dua konsep. Pertama, betul-betul dia mencari nafkah, dan atau yang kedua modus. Nah, itu yang saya harus bedakan. Dan kita nggak bisa nyalakan masyarakat juga. Itu saya bukan saya garis bawahi. Karena ada beberapa oknum yang saya bilang tadi itu, mereka jadi malas bekerja, mereka jadi malas mengapain karena apa? Mengharap ke uang yang senang, uang yang mudah. Iya. Nah, jadi saya beda-bedakan, tapi saya lihat kayak misal Pejong nyanyi, saya udah tahu pasti ada istri anak saya langsung menyisihkan uangnya. Bukan apa? Karena saya tahu dia memang serius. Ini saksinya ada kok. Saya bukan merendahkan dia. Tapi maksud saya tadi itu coba kita belajar dari luar negeri. Itu misalnya kayak Pejong di tengah, itu dihargai. Di sini mungkin untuk tepuk tangannya susah. Bukan. Coba kayak di Kostal. Ada tuh panggung kan? Pinggir jalan tuh di kafenya si Edo. main taruh ember santai main tuh. Pernah tak gitu? Atau abang door-to-door? Kalau untuk di situ tak pernah, tapi tempat lain pernah. Abang main tempat sendiri gitu. Abang tetap situ. Dengan khas abang. Mungkin kalau orang suka dengan gaya abang, mungkin orang nonton berarti ngumpul gitu kan. Dan kita tahu orang yang datang tuh nak nengok Menikmati. Bang Pejong gitu. Dia khusus datang untuk menikmati Bang Pejong aja. Iya, betul. Bisa kan berbentuk khas dia. Bisa musisi jalanan di sini. Bos, mana tahu bisa nanti kita bikin acara khusus untuk Bang Pejong. Kami tak berani. Belum berani. Iya, karena Kopi. Jadi kami tuh pengen juga kayak gitu, cuman memang tadi terbatas dengan alat. Itu deh Bang. Alat. Kalau alat itu kode itu. Kode. Jadi memang terbatas dengan alat. Selagi itu baik. Positif. Tegas. Kita gas. Oke, Amin. Bravo. Bos gas. Terima kasih sudah support. Supportnya keren. Production. Kita bilang deh. Tak tinggal bawa ini speaker ini. Jangan. Jadi pengennya tuh memang main tuh kayak gitu, ada pernah juga sih coba satu malam buat kayak gitu kan. Jadi kita pengen tahu juga antusias masyarakat di Kalimantan ini kayak mana gitu. Betul. Terhadap apa nih? Abang dulu bawa kursi main sendiri taruh, tapi kita ada kelasnya berarti gini, pakaian abang gini, tak pakaian mama agak ini ya, kayak abang gila rapi, duduk entah apa perlu pakai mic tak perlu kan? Pakai harus pakai. Iya. Itu bisa. Itu kan yang kayak coach bilang tadi di luar negeri seperti itu kan, kadang mereka main tetap di tempat dan mereka ada alat. Betul karena mereka ada alat. Iya, betul. Jadi Hiburan. maksud saya itu Bang, kalau memang kayak gitu sistemnya, jadi tertata. Kenapa saya bilang tertata? Karena udah ada tempat mereka masing-masing. Sekarang gini Bang, bukan kayak mana ya? Yang aku tengok di Karimun itu orang Karimun ada juga yang menghargai. Iya, ada. Mungkin ada. karena ketika saya bukan bilang orang. Iya, tahu. Nanti saya yang kena loh. Tidak. Karena dia menjebak nih. Tidak, karena di satu tempat itu kan di satu tempat itu kan ada orang yang memang betul-betul suka dengan musik, ada yang ya, nggak, maksud saya kan kita kan bukan gitu. masalah di Karimun atau di mana saja. Maksudnya kan perbedaan Indonesia dengan luar negeri itu berbeda cara saya melihat ya. Tapi di Indonesia kan di beberapa tempat memang ada seperti di Jogja. Ya, ada. Sekarang udah mulai ada. Mereka punya satu tempat dan maksud saya kan pengennya istilahnya ya janganlah sampai terjadi pengusiran dan lain-lain. Iya, yang kita harapkan tujuannya kita baik. Itu juga. Tujuannya kita baik. Abang-abang kita, kawan-kawan kita ini semua punya kualitas, punya bakat semua. Ya. Jadi kalau tak dirangkul gitu. Ya.
yang saya pribadi memang berharap juga dari pemerintah tuh ngelirik kami di jalan ini memang. Dari dulu sempat kenal kayak orang katanya nanti coba ke jurnalis, nanti diangkat berita segala macam, tapi belum juga sampai sekarang. Ya Itu kan mungkin bang, itu mungkin maksud saya itu kita jadi musisi jalanan yang agak berkelas. Tidak main door to door di tempat. Dia waktu gaya rapi. Orang lihat pun, enak suara apalagi suara enak. Jadi berhenti makin datang orang dan Bang Peja ini pun dah bisa dibilang punya penggemar sendiri gitu. Iya. Ya, contohnya yang tadi. Ya, aku pun menggemari Bang Peja itu. Saya nggak mau bilang nih. Iya. Contohnya yang tadi. Mengidolakan Bang Peja. Yang cerita tadi. Siapa tuh? Saya nggak mau mancing. Jangan dipancing. Kenapa tak mungkin Bang ya? Ya. Kalau misalkan ada satu kompetisi, ya ini orang pilihan Bang Peja kirim. Ya, Iya benar. kan? Benar. Kenapa benar. tidak gitu kan? Ya, Karena benar. kita tahu Bang Peja punya kualitas dan kawan-kawan yang lain pun punya kualitas. Ya. Mungkin yang kali ini Bang Peja yang dibawa ke sana, nanti next ada Ya. kawan-kawan yang lain yang Benar, lebih benar. berbakat bisa dikirim lagi. Ya. Mana tahu di sana nanti ada yang bisa melirik. Wah, ini cocok nih. Kita bisa bikinkan lagu untuk dia atau dia punya Kolaborasi lagu, atau- kolaborasi, kita bikinkan video klip. Rezeki siapa yang tahu gitu kan? Ya, Kalau kita Tapi kita bersyukur juga ya Bang Pejang datang ke sini. iya, Karena kita alhamdulillah. mengetahui jalanan itu bagaimana sebenarnya. Kan seperti jadi itu. jangan kita mikir bahwa oh ini nggak enak ini. Ya saya pun juga pernah ngamen. Iya. Saya ngamen lebih parah lagi kalau misalnya Bang Pejang masih ke kafe-kafe atau tempat tongkrongan. Kalau saya di bus, mandi. di bus dan di oplet. Pernah kok. Ya, kalau Kalau saya di bus pernah itu juga. karena terpaksa. Terpaksa bukan karena ekonomi orang tua, bukan, tapi karena saya mau pulang nggak ada uang pulang. Jadi ngamen. Jadi ngamen. Dan juga kuliah juga saya ngamen karena untuk bayar uang Jadi kuliah. di sini semua Ngamen. pengamen Ya. semua. Pernah ngamen. Pernah ngamen. dan Pernah coba ngamen ya. Ya. ngamen di satu tempat. Aku ngamen di satu tempat di dalam apa namanya? Tapi bus maksud gitu. saya tuh Pernah maksud saya juga. tuh di JLT itu ngamen itu tidak salah. Maksudnya tidak Tidak. pekerjaan yang salah. Orang tua saya kasih support kok. Kalau memang itu bakat kau, ya silahkan gitu. Sama dulu pas di almarhum bapak gitu juga. Saya izin kan, Pak. Saya udah turun ke jalan nih. Jadi ngamen gitu. Boleh apa tidak? Jadi beliau bilang, selagi kau tidak menyusahkan orang, kau tidak mencuri, kau tidak Ya, merugikan orang, betul. jalan kau lurus, silakan. Katanya. Makanya itu saya timbul semangat. Restu, orang tua dapat kasih, restu, dapat restu, dapat restu tuh. Jadi ya udah tuh. Pas memang waktu di jalan itu di area Taman Bunga itu, itu mayoritas bagian itu family. Iya, yang berdagang di situ tuh family. Iya. Jadi di usia kami itu dulu masih 18 tahun ya, 17-18 tahun tuh sering disuruh pulang tuh. Wah, aku turun, pulang kayak tapi, gitu ya kan. Tapi orang tua Bang Peja sendiri Orang tua yang izinkan barulah berani langsung turun. Kalau selagi kita tak merugikan orang lain. Kita tidak mencuri, kita tidak memaksa. Makanya yang membuat mindset jelek itu kadang yang ngamen ini banyak yang memaksa. Iya, betul. Tidak dikasih, nanti cerita kayak LT tadi dia nunggu sampai kita harus ngasih kan kayak gitu. Saya ada satu baru ingat sebentar ya. Saya bukan menuding atau menyudutkan atau apa ya. Saya pernah mendengar seorang pengamen. Apa? Ini mohon maaf ya, telinga saya mungkin agak sensitif dan Yeah. bukan sok-sok sensitif. Saya kadang-kadang merasa nggak nyaman. Tiba-tiba mungkin ada penyanyi itu yang fales atau ya liriknya enak-enak dia aja atau ya fatal dan pengertian mengganggu. Iya. Karena bagaimanapun misalnya ya kayak kita mau nongkrong makan itu mungkin terjadi sama masyarakat. Tapi kenapa coach tak mau ngajarkan? Bukan tak mau mengajarkan. Siapa tahu kan? Begini, Ya kan? begini. Yang false Begini. tuh, coach bisa ajarkan. Kita- Ayo ikut ke sini. Oke. Saya ajarkan. Gini, Baru begini. setelah bisa silahkan. Mengajar itu tidak semudah membacanya. Mengajar itu mudah membacanya. Iya, memang Oke. betul. Jadi begini, tidak semua orang yang akan mau saya ajar. Tapi kalau mereka mau, Kalau ini sah-sah aja. Kalau mereka mau, tapi Tidak ada masalah berarti. Hah? Berarti tidak ada masalah. enggak, tak ada bukan. masalah berarti, kan? Masalahnya sekarang Ah. begini, kebanyakan ya kita ada yang orang jaga harga diri, image dia. Ada. maksudnya? Istilahnya dia Image. misalnya merasa bahwa dia bukan dia bagus suaranya, merasa perasaan dia gitu menurut dia gitu kan. Jadi kita nggak bisa pula maksakan mau nggak belajar sama saya, nggak mungkin. Jadi memang untuk Apa ini? itu Masa berarti kami. Aku kira dia larang-larang bro. Iya, Rugi itu lah. bakal lagi. Kan kalau minta rokok bilang.
Mang iklan-iklan. Bukan lagi. Apa? Aku dah bercakap pun jadi tak tahu. Apa dah aku cakap? Banyak nih iklan. Memori dah full dah. Dia malah matikan gini kan. Oke, Bang Beja. Bang Beja. Hmm. Kami minta lah harapan-harapan Bang Beja untuk musisi-musisi yang ada di Karimun dan untuk masyarakat Karimun sendiri. Harapan saya bisa lebih baik lagi. Terus masyarakat Karimun bisa menerima kami sebagai pengamen dengan pikirannya yang negatif, Iya. dengan yang baik, tidak memandang sebelah mata lagi kan. Iya. Terus harapan saya juga untuk para pemerintah yang balik Karimun ini, cobalah tengok-tengok kami di jalan. Iya. Atau support kami dengan alat mungkin Alat. atau tempat lokasi bisa Betul, jadi betul, jadi betul, kami betul, tidak betul. liar kemana-mana kan gitu. Tapi tak liar. Tidak liar, masih di suatu tempat. Maksudnya biar ada wadahnya lah gitu ya kan, suatu tempat yang memang khusus Memang ini untuk disediakan lah musisi untuk jalanan musisi gitu ya jalanan kan. gitu. Kita pun mencoba menjadi yang lebih baik lagi. Dari tahun ke tahun saya pribadi sendiri sih ingin merubah mindset masyarakat Karimun ini tentang pengamen itu tidak jelek. Betul. Jangan kayak dulu ngamen cuma untuk beli minum, buat Wah, mabuk-mabukan, buat ini itulah, tapi Iya, tidak iya. untuk kepentingan. Iya mungkin Bang ya. Dulu mungkin iya kayak gitu seperti itu. Tapi kalau untuk pribadi sendiri, apalagi saya sudah punya anak kan, Iya. jadi ini ngamen ini menjadi suatu usaha, Betul. mata pencarian betul, jadi mata pencarian. Jadi saya juga minta supportnya dari masyarakat Karimun untuk kami juga ya kan gitu. Setidaknya kalaupun memang tidak memberi, jangan ngejudge gitu. Jangan ngejudge, jangan menghina kami juga. Cukup contoh pribadi saya sendiri ya, kalau misalnya saya sudah ngamen itu pas mintanya itu saya nggak pernah maksa, bahkan jauh jaraknya. Betul. Dari meja itu saya jauh biar nggak terganggu orangnya kan. Betul. Saya juga minta maaf dulu, minta izin dulu. Iya, Jadi misalnya memang kosong ataupun nggak ada, cukup angkat tangan aja. Tidak. Iya. Oh ini tadi ini nih banyak juga kayak gitu. Tadi kan udah tadi gini. Cukup maaf ya. Gitu saya Bisa senang. gini aja atau kayak mana Senang gitu juga. Tapi oh ini tadi kan udah. Ini kalian macam mana gini? Kita kan di situ kan tidak tahu, kecuali makanya tadi saya minta tuh kalau pemerintah ngasih suatu wadah yang lain tidak mencer-mencer, kita di situ kita bisa atur yang mainnya jadwalnya segini. Di Tanjung Balai ini kebetulan memang tidak ada yang kayak gitu. Kalau mungkin kawan-kawan di Batam dan Tanjung Pinang ada. Mungkin harapan ke depan deh ya bisa ada lah untuk merangkul semua kawan-kawan yang ada di sini semua itu. Ready footage. 3 take 2 take 1 action.